tetapi membuat suami tinggalkan istri, istri tinggalkan suami, orang tua jual anak, suami jual istri, berbagai macam cara mereka gunakan hanya untuk masalah makan. Dan saya mengatakan buat Anda, hari-hari ke depan Alkitab sudah jelas mencatat bahwa akan datang masa-masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Manusia akan menjadi pembohong. Manusia akan berlagak tahu, tidak tahu berterima kasih, tidak tahu agama, tidak tahu Tuhan, tidak tahu menghargai orang tua. Amin, saudaraku. Haleluya. Ada banyak peristiwa akan terjadi di akhir zaman, dan Alkitab tidak pernah salah mencatat. Alkitab tepat dan jelas. Amin, saudara. Amin. Paulus sudah mengajar kepada Timotius dalam kitab 2 Timotius pasal yang ketiga, kondisi manusia di akhir zaman. Saya akan bacakan buat Anda di pagi hari ini. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri menjadi hamba uang. Mereka akan membuat dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat memegang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka semua itu. Jauhilah mereka itu. Haleluya. Saudara perhatikan baik-baik. Kondisi ini yang membuat sehingga bahwa Tuhan telah menciptakan manusia, tetapi Allah menyesal. Allah menyesal. Sekali lagi saya mengatakan buat Anda, Allah menyesal menciptakan manusia. Kenapa sampai harus ada banjir bandang? Kenapa harus terjadi tsunami? Kenapa harus terjadi gempa bumi? Kenapa harus terjadi peristiwa-peristiwa alam yang begitu luar biasa? Satu jawabannya ialah Allah menyesal. Kenapa sampai kerusuhan terjadi di kota Ambon tahun 99? Allah menyesal. Kenapa sampai Aceh terjadi banjir bandang yang dahsyat tahun 2004? Karena Allah menyesal. Dengar baik-baik, saudara. Tuhan ciptakan kita segambar dengan Tuhan. Hanya satu, supaya engkau bergaul dengan Tuhan. Amin, saudara. Kami di Papua itu, setiap hari orang mati karena AIDS. Setiap orang mati karena HIV AIDS. Haleluya. Amin. Suami tidak puas dengan istri, mau pergi cari perempuan yang lain di luar. Anak-anak muda hidup dalam pergaulan bebas, seks bebas, mau ganti-ganti pasangan. Saudara, Tuhan ciptakan Anda itu segambar dengan Dia. Maka saya minta maaf, kita penyembah saudara di Maluku, masih banyak kita yang pergi beribadah di gereja, tapi kemabukan pesta pora, segala macam hal masih melekat di dalam hidup kita. Amin. Kehidupan Anda terkadang dikatakan orang Kristen, tapi hidup kita jauh dari kebenaran. Hidup kita jauh dari Tuhan. Hidup kita tidak melakukan firman Allah dengan baik. Haleluya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkan baik-baik firman Tuhan di pagi hari ini. Kondisi manusia sekarang sudah terjadi. Tanggal 30 September tahun 2015, Amerika Serikat sudah melegalisasi pernikahan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Amin, saudaraku. Sekarang ini, kalau laki-laki kawin dengan perempuan itu biasa. Tapi yang sekarang yang lebih keren itu laki-laki dengan laki-laki. Badan bagus, body macho, tapi penyuka sejenis. Amin. Dan
sini, mapotong sana, mapotong sini. Dengar. Engkau diciptakan segambar dengan Tuhan. Amin. Di dalam dirimu ada roh. Di dalam dirimu ada roh Tuhan. Hati Tuhan menangis. Hati Tuhan bersedih. Amin, saudaraku. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara bagi bangsa-bangsa. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara bagi negara-negara. Hari ini Tuhan sedang berbicara bagi seluruh bangsa di muka bumi ini. Kitab Sefanya pasal 1 ayat 14 firman Tuhan berkata demikian. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Hari Tuhan itu pahit. Pahlawan pun akan menangis. Hari kegemasan hari itu. Hari kesusahan dan hari kesulitan. Hari kemusnahan dan pemusnahan. Hari kegelapan dan kesuraman. Hari berawan dan kelam. Hari penyimpan sekekala dan pekik tempur terhadap kota-kota yang berkubu dan terhadap menara penjuru yang tinggi. Aku akan menyusahkan manusia sehingga mereka berjalan seperti orang buta. Sebab mereka telah berdosa kepada Tuhan. Darah mereka akan tercurah seperti debu dan kudus mereka seperti tai. Mereka tidak dapat diselamatkan oleh perak atau emas mereka pada hari kegemasan Tuhan. Dan seluruh bumi akan dimakan habis oleh api seluruhnya. Sebab kebinasaan malah kebinasaan dahsyat dihadapannya terhadap segenap penduduk bumi. Haleluya. Orang berkata Jepang itu negara teknologi yang sangat canggih. Mereka bisa timbul laut. Mereka bisa bikin kereta api di dalam air laut. Setelah mereka bisa bikin mobil terbang di udara. Tapi ketika tsunami menghantam kota-kota atas Jepang, setelah mobil-mobil melayang-layang di atas permukaan air seperti mainan. Mereka bilang Amerika itu kota yang sangat canggih dan luar biasa. Tapi tanggal 11 September tahun 2011, hanya dalam waktu 2 jam, saudaraku, 2.000 orang dibinasakan dalam kasus bom terorisme yang terjadi atas wilayah Amerika pada waktu itu, yaitu World Trade Center, saudaraku. Ada banyak peristiwa. Tuhan akan memakai segala macam cara untuk menghabiskan manusia yang hidup tidak berkenan di mata Tuhan. Tetapi kita Kejadian pasal ke-6 ayat ke-5 firman Tuhan berkata, tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa? Karena Nuh bergaul dengan Allah. Amin. Haleluya. Nuh takut akan Tuhan. Nuh hidup berbeda dengan orang-orang di sesamanya. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Dengan baik-baik, saudaraku. Di akhir zaman ini, Tuhan tidak melihat apapun merek gerejamu. Dari mana engkau berasal. Mau kulit hitam kah, kulit putih kah, coklat kah, abu-abu kah, matamu hitam ataupun biru. Tapi yang satu, ketika engkau hidup bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan Anda.